Bagaimana kata ia benar-benar mengubah lagu hit DNA BTS menurut Jimin? Biografi resmi baru BTS Beyond the Story 10 Years Record of BTS akhirnya dirilis dan ARMY menikmati wawancara eksklusif, cerita dan potret yang mencerminkan karir grup selama 1 dekade. Buku ini terdiri dari 7 bab, di mana ke-7 anggota membawa ARMY dalam perjalanan mereka dari debut di bawah perusahaan kecil Big Hit Music, sebelumnya Big Hit Entertainment, hingga merayakan ulang tahun ke-10 mereka sebagai salah satu artis musik global teratas. Seperti yang diharapkan, grup ini membiarkan ARMY masuk ke dalam beberapa momen penting mentah mereka, mulai dari perkelahian grup dan make up, hingga pemikiran mereka ketika mereka mempertimbangkan pembubaran tahun 2018, perjuangan mereka saat melakukan promosi di Amerika Serikat, dan banyak lagi. Bersamaan dengan momen-momen emosional, BTS juga memamerkan kepribadian lucu mereka melalui cerita yang belum pernah terdengar sebelumnya, termasuk bagaimana DNA, mega hit mereka tahun 2017, hampir sepenuhnya berbeda, tapi menjadi apa yang kita kenal sekarang berkat kekuatan kata ia. Di Beyond the Story 10 Year Record of BTS, para anggota membahas pembuatan DNA dan berbagi bahwa itu dimulai dengan peluit ikonik dan gitar akustik yang membantu membentuk suara lagu yang menyenangkan dan menyegarkan. Saat mereka menyelesaikan instrumental, mereka berjuang untuk menemukan melodi. Jimin berbagi bahwa produser dan pendiri Hype, Bang Si-hyuk, menciptakan melodi untuk lagu itu, tapi para anggota berpikir itu sangat buruk. Jimin dengan lucu mengungkapkan bahwa dia adalah anggota pertama grup yang langsung mengatakan di antara sesama anggota bahwa melodinya tidak bagus. Saat mereka merenungkan apa yang harus dilakukan, leader RM secara alami ditunjuk untuk menyuarakan keprihatinan grup itu dengan perusahaan. Di antara anggota kami pergi, apa ini? Ini buruk, ini tidak dapat dipercaya, kita harus memberitahunya bahwa kita tidak bisa menggunakan ini. Jadi RM memberitahu perusahaan dan aku dijadwalkan untuk rekaman dan pergi ke perusahaan juga, kata Jimin dalam Beyond the Story 10 Years Record of BTS. Meskipun RM telah menyuarakan keprihatinan grup itu kepada Bang Si-hyuk, Jimin tidak terhindar dari kursi panas setelah pendiri perusahaan melacaknya di studio rekaman untuk menanyakan pemikiran jujurnya tentang melodi lagu itu. Bang Si-hyuk langsung bertanya pada Jimin, apakah kamu tidak menyukainya? Dan anggota BTS berbagi bahwa dia bersimpati dengan pemimpin grup saat itu. Ketika Bang Si-hyuk melakukan itu, aku panik. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku berkata, ya, dan dia menyuruhku pulang hari itu. Bahwa aku tidak perlu melakukan rekaman dan pulang, kata Jimin. Biografi mengakui bahwa kata ia mengubah segalanya dan melodi lagu itu ditulis ulang menjadi seperti sekarang ini. Sementara itu, J-Hope membagikan insiden yang menjadi penggerak grup untuk ingin sukses. Grup idola K-pop BTS baru-baru ini merilis buku resmi pertama mereka. Buku ini diterbitkan untuk merayakan ulang tahun ke-10 grup itu, dikemas dengan cerita-cerita di luar apa yang sudah diketahui penggemar tentang BTS, termasuk foto, video yang belum dirilis, dan banyak lagi. Saat penggemar mulai menerima buku mereka, cuplikan dari berbagai episode dan cerita muncul secara online. Satu postingan komunitas online mendapat banyak perhatian saat J-Hope mengungkapkan sebuah insiden yang tetap menjadi kejutan besar baginya. J-Hope mengatakan, kembali ketika kami berpromosi dengan Danger, itu sangat sulit bagi kami. Ketika kami merilis album Dark and White dan kembali dengan Danger, kami telah melakukan prarekaman sekitar 20 kali untuk program siaran musik. Tapi kami juga harus pergi ke acara lain karena mereka mengatakan kami adalah salah satu nominasi untuk tempat pertama. Itu adalah sesuatu yang harus kami hadiri, jadi kami naik panggung bahkan melalui semua kekacauan. Tapi setelah naik ke atas panggung, kami menyadari bahwa kami bukan nominasi untuk tempat pertama hari itu. Ini datang kepada kami sebagai kejutan besar. Kejutan yang dialami J-Hope bukan semata-mata karena mereka tidak menjadi runner-up di urutan pertama. V dengan hati-hati menjelaskan kejadian ini lebih detail. Punya tim lain sebagai calon untuk tempat pertama baik-baik saja, kami hanya harus bekerja lebih keras. Tapi di siaran, kami selalu menyapa senior dan junior kami. Tapi hari itu ada orang yang mengabaikan sapaan kami. Ada yang mencemooh bahwa kami bukan runner-up untuk posisi pertama. Peristiwa ini menyebabkan kejutan psikologis yang sangat besar bagi grup itu. V terus berbicara. Setelah siaran, kami semua masuk ke dalam mobil. Beberapa anggota menangis, beberapa marah, dan beberapa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada rasa sedih yang terlalu banyak untuk diungkapkan dengan kata-kata. V menjelaskan dampak insiden ini pada grup.
Saat itulah kami berpikir, mari kita benar-benar menjadi besar, sehingga tidak ada yang bisa mengabaikan kita. Memikirkan kembali sekarang, aku terkadang berpikir setidaknya kita meluruskan pikiran kita saat itu. Karena kami dapat meluruskan pikiran, kami dapat memberikan segalanya dan bersatu dengan satu hati dan satu pikiran untuk menjadi grup yang sangat luar biasa. Netizen yang melihat postingan itu kaget dengan perlakuan yang mereka terima selama siaran musik itu dengan mengatakan, mereka pasti sangat frustasi, aku marah hanya membaca tentang itu. Yang lain mengatakan, kenapa orang mengabaikan salah mereka, bukankah itu hal yang paling mendasar? Sistem siaran musik benar-benar sampah, pasti lebih buruk saat itu. Yang lain mengatakan, prarekaman 20 kali. Ketika aku memikirkan tentang era The Most Beautiful Moment in Life, ketika orang-orang mengatakan bahwa mereka berada di posisi pertama, aku tidak dapat membayangkan betapa sulitnya bagi BTS dan penggemar mereka. Aku bersyukur bahwa mereka bertahan dan melanjutkan di tempat mereka hari ini. Aku sangat berterima kasih kepada para penggemar, meskipun para anggota bekerja keras, para penggemarlah yang terus bekerja keras dan membawa grup ini ke puncak. BTS juga berbagi rasa sakit dan kebahagiaan dalam memoir hari jadi ke-10. Memoir ini adalah buku yang menyoroti 10 tahun terakhir BTS dari seorang rapper RM yang bermimpi untuk tampil di gedung konser Hongdae hingga seorang mahasiswa jurusan acting Jin, seorang produser yang menjual lagu sejak remaja Suga, seorang penari yang melakukan b-boy J-Hope, seorang siswa sekolah menengah yang belajar tari modern Jimin, seorang anak laki-laki yang memainkan saksofon bermimpi menjadi seorang selebriti TV, dan seorang siswa sekolah menengah yang ditawari untuk debut oleh 7 agensi Jungkook. Ini adalah kisah 7 anak laki-laki yang tumbuh di lingkungan yang berbeda dan membuat keajaiban. Agensi mengatakan buku ini diselesaikan berdasarkan liputan lebih dari 3 tahun dan lebih dari 2 tahun wawancara. Dengan total 7 bab, pemimpin redaksi majalah Weverse telah memasukkan konten wawancara dengan para pekerja selama 2 tahun ke dalam buku. Buku ini dimulai pada 24 Desember 2010 ketika J-Hope yang datang ke Seoul dari Gwangju tiba di asrama, terintimidasi oleh pemandangan Gangnam dan bertemu Suga di asrama. Kemudian terus membagikan bagaimana ke-7 anggota bergabung dengan grup. Kemudian dari album debut mereka Too Cool for School hingga Grammy tahun 2022, mereka merekam semua momen dan pemikirannya jujur dan mendetail dari para anggota. Agensi berkomentar, seperti yang dikatakan RM, buku ini menunjukkan kalau kita adalah orang luar di masa lalu dan sedikit seperti outlier, sekarang sedikit berbeda. Buku ini berisi ketakutan, kegembiraan, dan cerita di balik layar dari anggota yang melakukan tur, pandemi, pidato PBB, dan banyak lagi. Buku ini diberi judul Beyond the Story karena berisi kisah-kisah paling aneh yang belum pernah didengar. Buku ini juga diterbitkan dalam 23 bahasa termasuk versi Korea asli. Sekitar 10 versi bahasa akan diterjemahkan dan diterbitkan 9 Juli, juga disebut Hari ARMY, karena ini adalah hari kelahiran fandom BTS ARMY. Mereka melanjutkan, belum pernah terjadi sebelumnya sebuah buku yang ditulis dalam bahasa Korea diterbitkan secara bersamaan dalam lebih dari 10 bahasa dari hari penerbitan. Rilis hari Minggu juga tidak biasa. Buku diakhiri dengan para anggota yang telah berjalan bersama selama 10 tahun menatap masa depan. Di chapter terakhir, J-Hope menyatakan, bertemu dengan orang-orang ini adalah berkah yang luar biasa. Aku selalu ingin berterima kasih pada para member dan kami bisa terus maju kalau kami berpikir kalau ARMY bisa tertawa dan bahagia, itulah kebahagiaan kami. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.